kalau perbandingan dengan negara-negara yang temanya adalah disesuaikan dengan rencana judul dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti saya harap itu bisa jadi sedikit membantu ketika Bapak Ibu nanti menulis tesisnya, disertasinya ya kan pasti ada perbandingan lah ya, itu mungkin bisa awal. Kita buka dulu materi. Ya, jadi seperti minggu lalu dan ini materinya. Waktu kita pertemuan pertama, nanti Bapak Ibu boleh stop saya ketika kalau misalnya sudah di tengah-tengah materi untuk kita diskusi. Jadi kita ini seperti yang lalu saja ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar karena mata kuliah ini adalah perbandingan hukum, perbandingan sistem hukum, perbandingan hukum, sehingga ya saya harus buat materinya seperti ini. Namun kalau misalnya Bapak Ibu mau diskusi yang lain, itu feel free to do it ya, karena pasti kan kalau diskusi dalam hukum pasti semua tidak ada yang tidak berguna istilahnya. Kalaupun langsung mau diskusi tentang praktek perbandingan di negara-negara, itu juga dengan senang hati boleh kita lakukan di sini. Artinya selama ini kelas bisa seperti itu. Adalah materi, nanti saya kirim semua dua-duanya ke Ibu. Materi ini adalah pengenalan perbandingan hukum anak. Pergilah bawa lamar kedua. Seng. Naik mobil tuh, Bah. Lihat mereka udah tuh di mobil dari tadi. Aduh, suara ibu nih mental lagi ya. Hilang, gimana kalian punya nih? Hilang suara. Sama, hilang. Hilang. Kurang jelas. Hilang. Ibunya hilang ya? Ya. Suara ibu hilang. Ibunya keluar Ibu nih. keluar kayaknya. Hilang ke ibu, Prof. Ibu Prof di mana? Ibu keluar kayaknya, terkeluar dia. Jaringan ini, jaringan. Jaringan Pak Jos kayaknya. Terkeluar. Nah, bagaimana Ki ini? Nggak ada itu. Videonya hilang. Kalau saya jelas saja. Jessica, kau dicari tuh, kau tindak terus Bajes. Di absen. Kamu di PKK ngeliatnya ya was. Kasih keluar kau dalam grup tuh ya. Ini Ya. Kalau ada izin-izin itu. Jessica ini melawan, Mbak. Ulangi lagi Jessica nih, keluar memang sudah. Jessica lagi lah. Dan kamu begitu, Bah. Kami ini kesian nih. Masalahnya kamu yang dicari terus nih. Iya, baru dia mendadak Ya, dia Kak. terus dicari Ya. baru dia Ya, Kak. Baru Minta gampang kepreden betul nih. dicari. Aku jadi cari, Kak. iyalah. Iya. Dikira ibu tuh ikut berenang tadi. Mana sudah ibu tadi tuh. Aku bilang gini, Bu, minta maaf Bu, dia tuh kuat berenang dia tuh, aku bilang. Kakak bilang, Kak, kalau aku diizinkan satu, jaga anak. Wah, kasih nete anak sih, Bu. Ya itu juga kedua aku bilang Bu, dia kasih nete anak. Ada yang curang sama kakek di sini, itu lampu. Hilang Bu. Ya, saya keluar, saya pikir kenapa ini Itu keluar. saya masuk kembali ya. Ya Prof. Saya mulai materiku. Iya. Jadi ini kenapa bisa Hilang suaranya. stop share? Dia ada nggak materinya? Ada Prof. Ada Prof. Muncul. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum internasional, itu terdiri dari masyarakat internasional, di mana sejarahnya bahwa tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau tanpa bantuan dari negara lain atau orang lain. Itu pula dengan masyarakat internasional. Dan sampai hari ini kan seperti itu ya, kita saling ketergantungan kita satu sama lain dengan masyarakat lain atau bangsa lain misalnya atau negara lain, itu sangat terasa. Nah, kemudian sebelum adanya hukum itu berlaku seperti hukum rimba ya, mana yang kuat
berkuasa dan yang sangat berkuasa dan yang lemah ditindas terus, dan walaupun sekarang pun ada hukum tetap seperti itu. Namun yang lalu kan lebih parah lagi. Nah, karena itu maka diciptakanlah aturan-aturan, mulailah mereka mengenal ya yang namanya ada hukum. Karena itu maka di dalam sejarahnya bahwa setiap bangsa itu punya kebudayaan sendiri dan juga dia ada hukumnya sendiri. Jadi satu sama lain hukum dan kebudayaan itu masing-masing berbeda tiap negara. Dan inilah kemudian yang akhirnya lama-kelamaan karena meluasnya hubungan ini, maka diadopsilah hukum-hukum ini atau ditirulah. Seperti contoh misalnya kebiasaan internasional, hukum internasional. Hukum internasional itu rata-rata itu dari hukum-hukum kebiasaan yang berlaku. Contoh sebelumnya kita tidak punya yang disebut dengan hukum diplomatik. Kenapa kemudian kita punya hukum diplomatik atau hubungan diplomatik? Ada instrumen internasional mengenai hukum diplomatik. Padahal itu sebelumnya hanya antara bangsa Inggris dengan negara tetangganya ya. Terus kemudian ada dikenal dengan Act of N atau Akta N. Dinamakan seperti itu. Dia pertukaran perwakilan itu yang tujuannya adalah supaya ada wakil saya di tempat kamu. Itu pun misalnya sebaliknya di Inggris ada untuk memudahkan ketika kita mau melakukan hubungan. Nah kemudian akhirnya menjadi itu ternyata praktek seperti itu dirasa itu adalah praktek yang paling bagus untuk negara-negara ketika mau menjalin hubungan satu sama lain supaya ada jaminan bahwa diberikan perlindungan bagi wakil-wakilnya. Akhirnya lama-kelamaan itu dia berkembang dan akhirnya menjadilah hukum internasional karena kemudian dibuatlah perjanjiannya. Akhirnya diikuti oleh negara-negara. Jadilah dia hukum akhirnya sekarang yang kita kenal dengan nama hukum diplomatik. Nah, seperti itu. Sehingga bermula dari hukum itu ada diciptakan oleh masing-masing negara dan diawali dengan adanya kebudayaan masing-masing negara, terus kemudian lahirlah mereka buat aturan-aturan sendiri. Akhirnya kemudian aturan itu diikuti oleh negara-negara lain. Nah, setelah atau akhir abad ke-19, permulaan abad 20 itu barulah muncul yang disebut dengan perbandingan hukum, di mana diartikan bahwa perbandingan hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda dan baru berkembang. Nah, ketika akhirnya perbandingan hukum ini dia memang membandingkan sesuatu yang lainnya dan dalam bidang ilmu hukum khususnya ya. Nah, akhirnya kan ini sekarang yang kita pakai. Kita misalnya ketika mau menyentuh contoh misalnya bagaimana seharusnya negara membuat satu kebijakan mengenai untuk mengurangi stunting misalnya. Kita bisa mengacu kepada bagaimana negara Eropa misalnya seperti contoh Belanda atau negara-negara di Eropa Timur, Eropa Utara, misalnya Norwegia, Skandinavia ya, itu membuat satu aturan mengenai misalnya gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi anak-anak atau mensejahterakan anak-anak dengan memberikan tunjangan misalnya tunjangan susu, tunjangan leisure dan sebagainya, dan itu akhirnya diikuti. Atau misalnya ketika negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik, di mana untuk hak pendidikan itu dikatakan wajib bagi negara pendidikan should be free for the basic education. Artinya anak-anak usia sekolah ini harusnya pendidikannya itu adalah gratis, tidak dibebankan biaya apapun. Nah, ketika misalnya Indonesia mulai menerapkan ini dalam kebijakannya, maka kita akan melihat misalnya contoh negara-negara yang sudah lebih dahulu menerapkan pendidikan gratis. Apa-apa saja kebijakan yang harus dibuat, yang tentunya memang mungkin antara misalnya negara Belanda dengan Indonesia, ketika kita menerapkan itu, mungkin hukumnya juga berbeda, mungkin juga income yang diperoleh berbeda, tapi setidaknya ada yang bisa diambil contohnya misalnya. Dia mengambil dari ini. Berarti untuk seperti ini, berarti kita harus membesarkan anggaran misalnya APBN-nya ya. APBN kita besarkan karena dengan cara itulah maka kita bisa
memenuhi ini kewajiban untuk pemenuhan hak pendidikan, terutama pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah. Jadi membandingkan berarti mencari persamaan dan mencari perbedaan dari satu objek ke objek yang lebih. Itu yang dikatakan oleh Sunariyat. Nah, proses perbandingan ini dapat diibaratkan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Karena itu makanya ketika nanti Bapak Ibu ujian proposal misalnya ya, akan ada bisa dipastikan, mungkin saja ada yang lewat, ada tidak, tapi jarang sekali saya lihat di dalam ujian proposal tidak ada satupun yang tidak berminggu. Minimal ada satu penilai nanti yang akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah menggunakan perbandingan dari negara lain dalam menentukan atau menemukan hasil dari atau tujuan dari yang Bapak Ibu yang teliti ini. Kadang ditanyakan di proposal, kadang juga ada penilai nanti dia bertanya pada saat hasil. Nah, ketika Bapak Ibu nggak punya, berarti kan Bapak Ibu ketika hasil kan itu sebenarnya sisa menyempurnakan untuk mencari nanti untuk ujian tutup, sisa menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan. Namun ketika misalnya Bapak Ibu nggak prepare dengan membawa perbandingan negara, nanti pada saat hasil itu akan kewalahan karena akan ditanyakan dan akan berarti kan Ibu akan melakukan penelitian lagi, misalnya mencari lagi negara-negara. Jadi sebaiknya nanti di dalam proposal itu harus Bapak Ibu mencantumkan ya, minimal nggak usah dulu dikasih tahu misalnya bagaimana model penelitian atau model review yang akan Bapak Ibu kerjakan, tapi minimal sudah ada misalnya contoh negara yang akan digunakan sebagai perbandingan. Ada satu mahasiswa saya kemarin dia menulis tentang hak terhadap disability working ya. Jadi pekerja disabilitas di Indonesia, dan dia bandingkan Indonesia dengan Malaysia, di mana dia membandingkan misalnya dari segi undang-undangnya, dari segi kebijakan yang dibuat oleh negara, terus dia juga dari pengupahan, dari seleksinya, dari prosesnya. Nah, seperti itu. Terus dia membandingkan juga dengan negara yang misalnya yang paling buruk memperlakukan disabilitas. Nah, seperti itu. Jadi perbandingan itu bisa kita carikan misalnya persamaan atau juga perbedaannya. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan misalnya dari sejarahnya atau dari perbandingannya dari segi sejarah atau perbandingannya dari segi tentu hukumnya ataupun dari segi metodenya. Nah, kalau kita bandingkan dari sebagai sejarah ya, tentu saja pandangan itu akan mengarah pada perbandingan hukum yang hukum sama dengan sejarah umum dari hukum itu sendiri, the general theory of law. Nah, itu kan jadi misalnya Bapak Ibu menuliskannya dalam bentuk teori, general teorinya misalnya seperti ini. Joseph Kohler beliau berpendapat bahwa universale Rechtsgeschichte sama dengan Vergleichswissenschaft ya, jadi sejarah hukum sama dengan perbandingan ilmu hukum. Pandangan ini dikemukakan di akhir abad 19 atau di awal abad 20 atau ketika Sir Frederick Pollack menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara historical jurisprudence and comparative jurisprudence. Ketika misalnya diperbandingkan sebagai ilmu hukum, maka pandangan ini menganggap bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Alasannya ialah bahwa perbandingan hukum itu memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan dapat ditemui jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum internasional atau intern ya. Nah, sarjana yang berpandangan bahwa perbandingan hukum sebagai bagian dari ilmu hukum sendiri
itu adalah misalnya ya Kusumadi Pusojewo, dia mengatakan bahwa ilmu hukum itu meliputi termasuk dalamnya adalah hukum positif, ada sosiologi hukum, ada sejarah hukum, ada perbandingan hukum, ada ilmu hukum, ada pengetahuan filsafat hukum, dan pengetahuan politik hukum. Jadi ketika misalnya dalam implementasinya, dalam prakteknya, Bapak Ibu bisa memilih, misalnya mau membandingkan dengan mana. Kalau implementasinya kan misalnya kan rata-rata kita akan membandingkan itu dari implementasi, misalnya dari atau hukum positifnya ya, misalnya bagaimana hukumnya mengatur, terus bagaimana misalnya applicable law-nya juga menerapkan di misalnya di masyarakat. Nah, apakah ada aturannya jelas, tapi misalnya law enforcement-nya itu yang tidak ada. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau dia dari Van Apeldoorn, itu ilmu hukum dia meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Karena itu makanya juga ketika ada mata kuliah, ada kan mata kuliah Bapak Ibu juga mungkin belajar, ada mata kuliah yang ditawarkan sosiologi hukum ya. Karena biasanya ketika kita menulis tentang disertasi itu banyak-banyak misalnya kita melihat dari fenomena sosial yang ada, terus bagaimana perkembangan hukumnya seperti itu. Jadi dia tidak, saat ini kan sudah jarang ya kita menulis yang sangat normatif gitu, menganalisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Biasanya kan kita apalagi ketika misalnya dikaitkan atau digabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris, pasti itu adalah pendalaman dari segi sosiologinya, misalnya sejarahnya, itu ya. Kemudian di mana Freud itu berpendapat, nggak berpandangan ya, bahwa ilmu hukum itu dia harusnya meliputi dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum. Ya. Nah ini Sojono Dirjosismoro berpandangan bahwa juga ilmu hukum itu meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, ada psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Lando menegaskan bahwa comparative law adalah the natural legal system and the comparison, dan perbandingan hukum itu adalah an analysis and a comparison of the law. Hal ini berarti bahwa ada kecenderungan untuk menyatakan perbandingan hukum itu sebagai satu ilmu. Ya. Nah, ini ketika hukum dibandingkan sebagai metode. Sornariati mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu merupakan suatu metode penyidikan ya. Jadi ini membanding-bandingkan salah satu misalnya lembaga sistem dari sistem hukum yang satu dan lembaga sistem hukum yang lain yang punya kesamaan, terus di perbedaannya di sebelah mana. Nah, jadi ketika dibandingkan mungkin diketemukanlah bahwa ini ada unsur-unsur dirincilah, terus kemudian nanti dianalisis bahwa dengan hukum yang sama pun misalnya kita tetap berbeda, ada tetap perbedaannya seperti itu. Di negara serumpun pun misalnya kita sama-sama negara Malaysia kan, tapi kita tetap menggunakan hukum yang berbeda. Ya, ini kalau sejarah ya, kalau misalnya sejarah singkat perbandingan hukum itu sebelum Perang Dunia Pertama ya, secara insidental itu sudah dilakukan oleh von Savigny and van Vollenhoven, di mana Savigny dalam usaha untuk menciptakan hukum perdata internasional yang bersifat umum dan universal. Sedangkan Van Vollenhoven sudah menunjukkan arti penting perbandingan hukum dalam bukunya Het Adahre van Nederland zich Indie. Jadi dia sudah memperkenalkan hukum adat dari kerajaan Indie, Nederland itu India, wilayah Indie ketika itu. Nah, setelah Perang Dunia I, negara pemenang Perang Dunia I itu merasa perlu menyatakan hukumnya. Tahun 1929 itu berhasil mewujudkan rencana
hukum perjanjian perdata yang bersifat internasional, di mana perkembangannya lebih pesat dengan terbentuknya Falcon Board yang bertugas mengusahakan unifikasi bidang hukum perdata. Nah, kemudian juga setelah Perang Dunia Kedua berakhir, barulah ada interdependensi antara seluruh negara di dunia. Nah, karena pada saat Perang Dunia Kedua berakhir ini kan disinilah dimulai cikal bakal ya adanya orang atau orang merasa bahwa ternyata kita betul-betul memang harus melakukan harus menjaga perdamaian dunia ya, karena perang ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah sebenarnya. Tapi perang betul-betul akibatnya dampaknya adalah menimbulkan penderitaan yang sia-sia seperti itu. Artinya baik yang kalah maupun yang menang sama-sama menderita, dan karena itu juga mulailah mereka juga bertegas berlakunya hukum internasional pada saat itu, di mana tidak ada lagi orang yang bisa berlindung di balik negara atau melakukan itu atas nama negara. Dan disitulah mulai diberlakukan pertama kali subjek hukum, individu sebagai subjek hukum internasional, di mana individu itu juga bisa memiliki hak dan kewajiban secara hukum internasional, dan dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kekejaman yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua itu dibebankan ke individu masing-masing. Jadi tidak ada lagi misalnya yang berlindung di balik negara bahwa dia melakukan ini karena atas nama negaranya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan karena itu maka keluarlah juga akhirnya dibentuklah organisasi PBB, Perdamaian Dunia, untuk menyatukan semua negara-negara di dunia pada saat itu jadi ini satu upaya digunakan supaya menciptakan perdamaian dan supaya tidak ada lagi misalnya timbul perang ketiga dan seterusnya. Dan karena itu maka PBB mengupayakan menciptakan, jadi dibuatlah satu organisasi negara yang disebut PBB ini, itu dia menciptakan sedemikian rupa rasa interdependensi antar seluruh negara. Jadi negara satu yang negara lain saling berasa bahwa dia punya ketergantungan masing-masing. Dan ini tentunya mendorong untuk mempelajari tata kehidupan negara lain, termasuk juga sistem hukumnya. Jadi perubahan kiblat dari hukum Romawi beralih ke dunia pengetahuan hukum baru mencakup seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perbandingan sistemika hukum. Jadi mulailah masuk perbandingan sistemika hukum berbagai negara, perbandingan sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Tadi pagi saya diskusi dengan Prof. Arvin ya, beliau minta saya terjemahkan. Kemudian salah satu itu adalah kalimat yang berbunyi bahwa hukum adat itu bukan, itu terjemahkan dalam bahasa Inggris ya, hukum adat itu adalah bukan living law atau yang biasa dikenal dengan hukum Islam itu adalah bukan living law atau bukan hukum adat, tapi dia adalah hukum yang hidup di masyarakat. Dan hukum yang hidup di masyarakat itu tidak bisa disebut dengan sebagai living law atau disebut sebagai, kalau dalam living law kan berarti hukum adat, tidak bisa, karena jadi saya bilang mungkin kata lainnya itu adalah kebiasaan atau social norm. Jadi memang kalau social norm kita nggak bisa samakan dengan living law. Kalau living law kan kita bisa samakan dengan hukum adat seperti itu. Nah, di sini ada ya, jadi sistematika hukum berbagai negara, terus sistematika hukum adat, dan sistematika hukum Islam. Ya. Nah, kalau bicara tentang sistematika hukum berbagai negara itu ada ya, itu ada sistematika hukum perdata di berbagai negara, di mana ada sistematika hukum perdata Barat, sistematika BW Indonesia, sistematika Burgerlich Gesetzbuch Jerman tahun 1896, sistematika The Civil Code of Japan, sistematika The Civil Code of the Philippines,
Sistematika de Code Civil Prancis. Terus kemudian dalam sistem hukum perdata barat itu adalah hukum perdata adalah yang memuat semua peraturan-peraturannya yang mengatur hubungan hukum dengan kepentingan-kepentingan negara, anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Jadi asal mula hukum perdata barat berasal dari Romawi atau yang biasa disebut dengan Corpus Juris Civilis. Nah, itu ada terbagi dalam ya, ada yang disebut dengan institution, di mana itu memuat segala sesuatu tentang pengertian lembaga-lembaga dalam hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang. Terus ada yang disebut juga dengan padekta, pendapat para ahli hukum yang merupakan ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan dan susun dianggap sebagai sumber hukum. Terus ada kodeks ya, himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli atas perintah Kaisar Romawi. Juga ada noveles ya, tambahan pada kodeks dan pemberian penjelasan atau komentar. Nah, kalau kita sistematika kitab undang-undang hukum perdata kita kan masih menurut hukum Eropa ya. Makanya biar itu yang disebut dengan GW ya. Buku 1 itu berisi peraturan mengenai subjek atau van personen. Nah, kemudian yang kedua itu berisi van second atau peraturan mengenai benda-benda. Terus yang ketiga itu berisi peraturan mengenai perikatan. Terus yang keempat adalah berisi peraturan tentang pembuktian dan lewat waktu. Terus kemudian ya ini ya sama sistematika BW Indonesia. Buku 1 adalah perihal orang, mengatur orang sebagai subjek hukum, misalnya hukum perkawinan, hukum keluarga, dan ini berlaku untuk yang beragama Kristen ya. Dia misalnya ketika mengurus hak atas hukum perkawinan misalnya, atau warisan, pernikahan, perceraian dan seperti itu. Terus kemudian kalau dia kedua itu perihal benda sebagai objek. Jadi barang sebagai objek HAM, misalnya hak kebendaan dan hak waris. Terus kemudian yang ketiga itu perikatan tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian-perjanjian perbuatan pelanggar hukum dan peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban. Terus kemudian ada pembuktian lewat waktu. Ya, terus berlaku kalau di sistematika hukum adat itu ada hukum perdata adat. Nah, tapi ditundukkan diri pada hukum perdata barat. Terus kemudian Van Vollenhoven yang terkenal yang dia menulis tentang het adat van Nederland Indies ya, membagi hukum adat dalam 19 wilayah hukum. Terus ada Mr. Terhar ya, dan Profesor Dr. Van Dijk mengatur, yaitu ada tulisannya mengenai pengantar hukum adat Indonesia yang membagi 6 sistematika hukum adat. Kemudian dalam perbandingan Islam ya tentu saja ya itu berdasar bersumber pada Al-Quran ya. Nah itu dalam beberapa ayat tertentu secara khusus yang mengatur hukum ini kan berlaku kalau kita di Indonesia kan hukum Islam berlaku khusus untuk yang beragama Islam, tapi khususnya di bidang perkawinan, terus waris ya, dan perjanjian nikah misalnya. Nah, itu. Jadi surah Al-Baqarah, Al-Maidah. Iya, ini pengantar saya untuk diskusi teman-teman Bapak Ibu. Silahkan kalau mau ada yang langsung menyampaikan pendapat atau saran ataupun diskusi lain tentang hukum, silahkan. Nah, siang mungkin masih mengantar jam-jam ini ya, jam-jam siang ini jam-jam kita berjuang untuk tidak tidur ya sebenarnya karena pasti sudah mengantuk ya. Jadi silahkan siapa yang mau menyampaikan, ada Pak Bupati saya lihat mungkin sebagai pembuka seperti yang dua minggu lalu supaya yang lain nanti juga ini terpancing. Silahkan. Pak Bupati lagi dong. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati, silakan. Ya, Prof,
saya pikir yang mengenai apa yang tadi saya sempat tangkap ya, pertama saat ini kita ingin saya lebih menyiapkan ya realita persoalan hukum ya, Prof ya. Siap. Ya kalau kita bicara tentang hukum adat, hukum agama yang ya berkembang di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, ya memang dua hukum ini fenomenanya lebih ditaati rakyat. Ya karena memang hukum tertulis atau hukum luar yang diadopsi ya di negeri kita lah, misalnya hari ini memang peninggalan yang bukan memang datang dari negeri kita ya, dari kita sendiri. Nah sehingga kalau kita lihat beberapa fenomena yang terjadi ya hari ini, misalnya rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya ya. Nah, jadi baik itu terhadap hak-hak adat ya, terhadap agama ya. Ya jadi ini memang satu fenomena yang perlu kita kaji, apakah memang ini perlu ya, kalau diperbandingkan kan memang proses datangnya berbeda, Prof. Iya. Ya, proses datangnya berbeda. Nah, sehingga apa kira-kira saran yang bisa jadi referensi kami ya, sehingga pada saat memilih judul yang nanti akan menjadi desterasi kami ini akan lebih banyak referensi apa yang kira-kira bisa kami bawa untuk sebuah desterasi itu nanti, Prof. Baik. Desterasi itu maksud saya. Ya mungkin itu dulu, Prof. Ya, terima kasih Pak Bupati. Jadi betul ya yang dikatakan bahwa memang saat ini hukum adat, kebiasaan, apalagi hukum adat sebenarnya itu yang masih sangat terpelihara di masyarakat, dan itu juga kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita ya. Konstitusi kita menjamin bahwa hukum yang hidup di masyarakat, sehingga masih sangat dihormati bagaimana hukum adat itu. Ada sebagai ilustrasi saya beri gambaran atau saya beri ceritakan sedikit contoh. Ada satu mahasiswa bimbingan saya itu dia menulis mengenai perkawinan tidak sekufu antara di satu masyarakat adat ya. Jadi dia mengambil kasus atau dia mengambil contoh studi kasus itu dari masyarakat Kajang di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, di Bulukumba, yang dia mengatakan bahwa di sana itu perkawinan itu masih tidak bisa sama sekali, kalau dia masih sangat tidak dilarang ketika perkawinan itu tidak sekufu. Dalam artian yang dia maksud tidak sekufu di situ adalah tidak strata, tidak selevel antara misalnya yang laki-laki dan jadi perkawinan yang dilakukan antara bangsawan dengan perkawinan yang dilakukan oleh bukan rakyat biasa ya, atau yang dikatakan mereka masih mengenal yang disebut dengan ATA, yang itu golongan paling bawah dalam status sosial masyarakat. Dan jadi mahasiswa saya ini dia bimbingan saya. Dia berusaha menulis dari perspektif HAM-nya ya, bahwa itu adalah pelanggaran. Tapi ada satu penguji yang sangat keras, dan dia sampai kalah ini mahasiswa saya, kan namanya juga kasihan mahasiswa S2 ya, jadi kan belum pendiriannya atau pengetahuannya ya belum sekuat mungkin mahasiswa S3 seperti itu, sehingga dia diserang, dia tidak bisa, jadi dia tidak bisa lagi menjawab karena dia salah satu penilai mengatakan seperti ini. Ya, bagaimana kalau kau melihat ini sebagai satu pelanggaran, sementara di tempat itu bukan satu pelanggaran, sus dikasih lagi contoh. Ya, dikasih lagi contoh. Apakah kamu mau dikawinkan dengan masyarakat yang paling bawah? Nah itu sampai akhirnya saya bilang, kalau kamu harusnya kan, kalau kamu belajar HAM dan kau mau berjuang kan ini, ya kau harusnya konsisten. Tapi kan namanya juga dia pengetahuannya dia masih sangat terbatas, dan dia juga jadi bimbang juga ya, karena dia bagaimana kalau ini, jadi itu
Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya gitu. Bagaimana jadi karena jadi salah satu peneliti itu mengatakan bahwa saya pun juga tidak memandang orang itu di bawah, tapi ketika misalnya saya mau dikawinkan dengan yang lebih di bawah dari saya tidak mau seperti itu. Jadi dia akhirnya terpengaruh kan. Jadi dia jadi bimbang sendiri. Padahal kemarin ketika dia menghadap sama saya, dia udah berkeras. Dia sudah berkekeh. Pokoknya enggak. Ini Prof, saya menganggap ini adalah sesuatu yang harus dihapuskan. Harusnya kita masuk ke dalam. Karena ini adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum dan HAM dan sebagainya. Giliran pas di sidang baru proposal dia sudah kalah karena disangka bilang itu juga kan bagian dari hak. Itu haknya masyarakatnya adat di sana. Mereka kan tidak merasa ada yang mereka langgar dan sebagainya kan seperti itu. Jadi itulah contoh ini bagaimana misalnya, tapi ketika kita misalnya melihat dari hukum positif ya tergantung sih dari mana kacamata kita melihatnya misalnya kan. Ketika misalnya kita melihat betul misalnya kalau saya bilang sama dia, kalau kau bisa bertahan di hukum yang kau baca sekarang sebenarnya nggak masalah, kau bisa masuk ke situ tapi ya tentu saja kamu harus perkuat pendapatmu, argumentasimu dengan analisismu ya, analisis dengan kau perkuat dengan literatur yang kau baca sehingga kau bisa menyampaikan analisis dan kau bisa pertahankan itu kayak. Jadi kalau misalnya Pak Bupati misalnya bertanya apa misalnya bagaimana literatur atau perbandingan apa ya tergantung dari misalnya ya rencana disertasi Pak Bupati mau menulis apa misalnya Pak Bupati kan sebagai kepala daerah misalnya mau menulis tentang kebijakan di daerahnya tentang hak atas pendidikan misalnya Pak Bupati sudah menerapkan ini. Nah nanti bisa mencari contoh atau perbandingan di negara lain yang sudah juga menerapkan dengan metode yang sama misalnya, tapi dengan mencari yang sangat bagus dan sangat yang seburuk misalnya negara yang sangat buruk penerapannya. Tapi ketiga negara ini masing-masing contohnya kan dia sudah meratifikasi atau sudah menjadi anggota dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kita misalnya kan berarti bisa mengatakan misalnya kita kan Indonesia sudah meratifikasi. Nah saya sebagai pelaksana sebagai bagian dari pemerintah ya melaksanakan ini. Tapi ini jadi sama yang digunakan hukumnya sama, tapi penerapan di negara-negara itu bagaimana? Nah, misalnya dia mencari negara yang sangat bagus penerapannya dalam hal penerapan hak pendidikan, terus mencari negara yang sangat kurang, padahal sama-sama sudah menjadi anggota dari perjanjian internasional ini, misalnya seperti itu. Iya. Ada lagi bagaimana Pak? Ada tanggapan? Oh ya, mungkin cukup Prof karena 4 perbandingan dasar hukum itu kan menjadi dasar. Iya. Baik itu ya civil law, community law itu mengenai kita adopsi mungkin yang paling ideal itu 3 ya Prof ya. Ya. Eropa kontinental, Ya. adat dan syariah Islam. Iya. Ya, dan memang ini yang lebih mendekati dengan situasi bangsa kita hari ini. Makanya saya katakan tadi, adopsi undang-undang negara, kepastian tadi, itu di satu sisi kadang-kadang jika itu terapannya tidak sesuai dengan harapan, justru kita berhadapan dengan 2 posisi hukum yang dibandingkan tadi. Jadi rasa keadilan hukum syariah lebih adil, jadi hukum adat lebih adil. Ya, Prof. Ya, betul. Di berbagai daerah kan, misalnya ya, mereka masih sangat menerapkan hukum adat. Contoh misalnya, saya pernah baca, jadi saya suka jadikan perbandingan. Misalnya di Papua, itu masih ada katanya hukum adat di satu wilayah. Kalau mengintip anak gadisnya orang mandi, maka dia harus didenda dengan kalau dia tidak mengawini gadis itu, dia harus didenda dengan 1 ekor babi. Babi kan mahal. Nah, tapi itu hukum yang berlaku di situ. Artinya kalau kau tidak mau melakukan itu, jangan kau intip kan. Dan itu hukumnya lebih efektif. Mungkin kalau dia dihukum penjara atau dihukum
hukum dia ancam pidana, dilapor polisi, orang masih tetap mengintip. Tapi ini karena hukumannya kalau dia Sosial. ya hukuman sosial. Kalau dia tidak mengawini gadis itu, ya dia harus bayar dengan babi. Kan dia berpikir, kalau saya kawin berarti saya harus tinggal di situ. Kalau enggak, kau harus kasih babi, tapi babi mahal. Nanti kalau dia nggak ada uangnya, jadi akhirnya kan mereka, jadi sering kali memang hukum adat jadi lebih diikuti, lebih di sini juga, Prof. dipakai, ya karena dia selesai di tempat, kan? Kalau hukum positif, misalnya prosesnya lama, masuk di kantor polisi, lewat penyidikan lagi. Kayak misalnya kemarin ya, akhirnya kan ternyata terbukti ya Pak, yang kita khawatirkan itu, akhirnya besoknya penjarahan di mana-mana. Sampai sekarang kan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Iya itu. Karena hukum positif yang digunakan. Iya. Walaupun ya kita memang harus tetap menggunakan hukum positif, tapi kan seperti itu. Hukum positif kan memang dia lama modelnya, karena harus ada pertama harus presumption of innocence dulu, terus masuk ke kantor polisi, disidik, melalui penyidikan dulu. Penyidikan juga lama misalnya. Saya sudah capek ini akhirnya nanti terbukti belum cukup bukti, nggak bisa juga masuk, kan seperti itu. Sehingga orang lebih menggunakan misalnya kalau ada hukum adat yang berlaku itu saja deh, dia selesai di tempat cepat gitu. Ditangkap, ketahuan, udah langsung mau kawini atau mau bayar dengan babi gitu kan. Jadi lebih ini. Iya. Seperti itu. Ya di daerah kita juga, Prof. Begitu ya? Di Malinau ini malah kadang-kadang hukum positif itu dihindari. Kadang-kadang juga hukum adat dihindari. Misalnya, kalau misalnya hukumnya denda, misalnya saat ini kan ada guci, Prof. Iya. Kalau di adat Dayak itu misalnya, kalau hukumannya harus ada guci. Nah, guci ini tempayan lama, itu udah nggak tahu di mana-mana, barang itu sudah nggak ada. Jadi lebih bagus kadang-kadang memilih hukum positif. Betul, iya. Kadang situasional saja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya, silakan yang lain, silakan. Kalau ada yang mau memberikan pendapat, silakan. Siapa lagi? Jangan kendur semangatnya. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Yang matikan kamera mungkin tidak apa-apa, kalau tidak nyala, yang penting aktif. Silahkan. Ada lagi? Yang mau berpendapat? Saya tadi sengaja materinya nggak banyak supaya saya berpikir saya kasih waktu, karena yang lalu kan saya lihat diskusi kita sangat semarak ya, sehingga saya berpikir kalau materinya banyak, kata Pak Bupati, Prof materi kan bisa dikirim, tapi diskusi yang susah. Nah itu makanya saya sengaja materinya sedikit supaya kita bisa punya waktu banyak untuk diskusi. Silahkan Bapak Ibu. Nah, rupanya mungkin beda ya siang dengan pagi ya. Kalau pagi mungkin masih semangat, siang sudah loyo semua ya. Apalagi weekend ini sudah mendekati libur besok ini. Ya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kalau begitu kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Sudah saya juga paham, pasti Bapak Ibu semua capek ya. Dari pagi ya kuliah, baik. Ya, Pak Ibu. Iya. Saya lihat Pak Bupati juga senyum-senyum. Dari kapan kalau kuliah, kalau kerja, tidak ada waktu nih untuk keluarga ya, tidak ada waktu untuk ini. Tidak ada waktu ini ya, libur. Baik. Kalau Prof izin, saya sambil jalan ini, Prof. Saya mau menutup satu kegiatan turnamen. Boleh. Silakan. Iya, silakan. Tapi saya tetap ikut. Baik. Baik. Saya juga, kalau misalnya sudah tidak ada, saya juga tidak apa-apa, kita akhiri. Saya nanti kok sudah. Iya, di sini jam 3, jam sama ya jamnya. Di sini sudah mau jam 4. Iya. Jam 4, Prof. Iya, jam 4. Baik, sudah capek semua dan pasti juga ada setengah hari ya, sudah belajar dari pagi. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan kali ini dengan ucapan terima kasih banyak. Bapak Ibu semua sudah hadir. Terima kasih, Prof. Ya,
Terima Kita kasih, ketemu lagi di Prof. kehidupan Sore. saya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Prof, Ya, Prof, ya. Siapa Bupati? Prof belum sampai di Malinau kan, Prof? Belum. Nanti bulan Oktober kita ada kegiatan seni dan budaya, Prof. Wow, ya dengan senang hati Pak Bupati Ya. undangannya. Ya, Prof, ya. Ya, mungkin Ya. bisa saya langsung luring ya di situ. Ya. Ya, jadi langsung dari luring habis itu langsung ke Malinau. Atau Siap, sebaliknya. siap, Baik. Prof. Ya. Baik, dengan senang hati terima kasih banyak Terima sebelumnya kasih. undangannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Sore. Happy weekend. Terima kasih. Ya. Izin live.